Jadi saya akan menjelaskan daur biogeokimia saya. Jadi daur biogeokimia saya adalah daur biogeokimia fosfor. Pertama saya akan menjelaskan apa itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus di mana unsur-unsur kimia berpindah melalui biosfer, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Salah satu unsur penting dalam daur ulang ini adalah fosfor yang memiliki peranan vital dalam berbagai proses biologis dan ekosistem. Jadi fosfor ini ada beberapa manfaatnya. Yang manfaat fosfor itu untuk kehidupan kita dan juga bagi tumbuhan. Yang pertama manfaat itu adalah pertumbuhan tanaman. Fosfor adalah komponen utama dalam ATP atau adenosil trifosfat yang penting untuk penyimpanan dan transfer energi dalam sel. Fosfor juga penting dalam pembentukan DNA dan RNA serta membran sel. Manfaat yang kedua dari fosfor adalah produktivitas ekosistem. Fosfor membantu dalam meningkatkan produktivitas ekosistem, khususnya ekosistem di air tawar dan tanah. Ketersediaan fosfor dapat menentukan tingkat produksi primer yang merupakan dasar dari rantai makanan. Jadi fosfor ini dia itu banyak terkandung dalam rantai makanan, terutama dalam produsen. Yang ketiga itu manfaat dari fosfor itu siklus nutrien. Fosfor berperan dalam daur ulang nutrien di ekosistem. Tanaman menyerap fosfor dari tanah. Hewan mendapatkannya dengan memakan tanaman dan kemudian fosfor kembali ke tanah melalui dekomposisi materi organik. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan pada bagian rantai makanan. Yang keempat itu fungsi fosfor yaitu menjaga stabilitas ekosistem. Siklus fosfor yang sehat membantu menjaga keseimbangan nutrisi di dalam tanah dan air yang pada gilirannya menjaga stabilitas dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Nah, karena fosfor ini sangat penting bagi kehidupan, tentunya perlu adanya peran dari manusia dalam menjaganya. Jadi manusia itu harus berperan dalam menjaga siklus ini, yaitu dengan cara yang pertama itu pengelolaan pertanian berkelanjutan. Penggunaan pupuk fosfat yang mengandung fosfor yang berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi di perairan yang merusak ekosistem air. Praktik pertanian berkelanjutan seperti pupuk organik dan metode pengelolaan tanah yang efisien dapat mengurangi pencemaran fosfor dan menjaga keseimbangan siklus fosfor. Nah, peran dari manusia yang kedua adalah daur ulang limbah organik. Limbah organik seperti sisa makanan dan kotoran hewan mengandung fosfor. Melalui kompos dan pengelolaan limbah organik, fosfor dapat dikembalikan ke tanah sebagai nutrien, mengurangi ketergantungan pada pupuk fosfat buatan. Peran manusia yang ketiga adalah pengelolaan air limbah. Sistem pengelolaan air. Peran manusia yang ketiga adalah pengelolaan air limbah. Sistem pengelolaan air limbah yang efektif dapat menangkap fosfor sebelum mencapai ekosistem air. Nah, hal ini berfungsi untuk mengurangi risiko eutrofikasi. Teknologi pengolahan lanjutan juga. Teknologi peran manusia yang ketiga dalam menjaga siklus fosfor adalah pengelolaan air limbah. Sistem pengolahan air limbah yang efektif dapat menangkap fosfor sebelum mencapai ekosistem air untuk mengurangi risiko eutrofikasi. Teknologi pengolahan lanjutan juga dapat memungkinkan ekstraksi fosfor dari limbah untuk digunakan kembali. Nah, peran manusia yang keempat itu melakukan konservasi tanah dan air. Erosi tanah dapat mengakibatkan hilangnya fosfor dari tanah pertanian ke perairan. Praktik konservasi tanah seperti terasering dan penanaman penutup tanah dapat membantu mencegah erosi dan menjaga fosfor tetap di tanah. Peran manusia yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran publik, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya siklus fosfor dan dampak negatif dari aktivitas manusia yang tidak terkontrol dapat membantu mengubah perilaku individu dan kolektif untuk mendukung praktik yang lebih berkelanjutan. Dengan mengelola penggunaan fosfor secara bijaksana dan menjaga keseimbangan alam,
Manusia dapat membantu memastikan bahwa siklus biogeokimia fosfor dapat terus berlangsung dan mendukung kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan daur biogeokimia fosfor. Jadi, dalam fosfor itu ada beberapa proses. Jadi, proses yang pertama itu adalah proses sedimentasi. Proses sedimentasi adalah proses pelapukan batuan yang disebabkan oleh air hujan. Nah, batu-batu yang telah melapuk nantinya ada yang akan mengalir ke tanah dibawa oleh air dan ada yang langsung mengalir ke air. Nah, proses yang kedua itu penyerapan fosfat oleh akar tumbuhan. Jadi zat-zat dari batu yang telah melapuk tadi, dia punya zat itu diambil oleh akar dari tumbuhan, yang kemudian tumbuhan ini nantinya akan mengandung fosfor. Lalu kemudian tumbuhan ini akan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Tumbuhan dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, belalang dimakan oleh tikus sebagai konsumen 2, tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 4. Jadi elang ini berperan sebagai konsumen puncak. Nah, jadi dia itu dekomposer. Elang ini dia itu diurai oleh bakteri yang bernama Bacillus subtilis. Nah, setelah dia menjadi bakteri, nanti bakterinya akan turun ke tanah dan kemudian dia akan terbawa lagi oleh air hujan, yang kemudian di mana bakteri-bakteri itu bisa masuk ke dalam tanah sehingga langsung bisa berproses lagi, ataupun dia bisa masuk ke dalam air sehingga daur biogeokimia fosfor dapat berulang secara terus-menerus. Mengapa begitu? Karena bakteri yang masuk ke dalam air yang mengandung fosfat tadi, dia di dalam air akan membentuk batuan yang kemudian batuan itu akan batuan itu akan berproses lagi sehingga fosfor ini dapat tercipta lagi. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sadarkah